Pak Arfi. Ya, kita mulai Pak Siam. Ayo ready hari ini, kamu gagah sekali. Ya, Bu. Buat saya terpesona ya. Ya. Buktikan apa yang sudah dipelajari, sudah diketahui dan dipahami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah tetap semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silahkan Ketua Kelas, Mas Bahar, dipimpin doanya. Ya, terima kasih Mas Bahar telah memimpin doa dengan baik. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah kita masih lengkap formasinya di kelas ini. Karena apa, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini anak-anak kita akan belajar di tema 3 tentang tugasku sehari-hari, yang subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah. Jadi ruang lingkupnya nanti di sekolah. Nah, apa itu yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama menemukan kosakata di dalam teks ya anak-anak. Terus yang kedua tentang nilai dan kesetaraan mata uang. Yang selanjutnya adalah perbedaan individu berdasarkan warna kesumaran. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, iya, terima kasih telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Kalian hebat. Nah, ya pinter sekali kalian. Itu adalah gambar uang. Kalian hampir setiap hari dapat menggunakannya ya. Hampir setiap hari menggunakan uang. Sekarang hari ini kalian diberi uang saku nggak oleh orang tua kalian? Iya, pasti ya. Hampir setiap siswa pasti dikasih uang saku. Dan uang sakunya berbeda-beda. Di sini ada yang dikasih uang saku 1.000? Oh, ada. Ada yang dikasih uang saku 2.000? Iya, ada. Ada yang dikasih uang saku 5.000? Iya, ada. Apakah ada yang 10.000? Iya. Jadi yang kalian semua uang sakunya berbeda-beda ya anak-anak, dan uang sakunya itu warna uangnya pun juga berbeda-beda. Di situ terdapat gambar pahlawannya pun setiap uang juga berbeda-beda. Ya, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya ungu, tergantung uang saku yang didapat. Anak-anak, berapapun uang saku kalian harus dapat menyisihkan uang saku untuk diapakan? Ditabung. Ya, disisihkan untuk ditabung. Jangan lupa menabung. Karena apa? Kalian harus berlatih berhemat, berlatih untuk menyisihkan uang untuk dihemat. Karena apa? Kalian jika berhemat, kalian bisa menyisihkan untuk membeli sesuatu dengan uang kalian sendiri. Lanjut ya anak-anak. Di sini Bapak akan menampilkan, di situ ada ya, menabung di sekolah. Nah, tadi kan Bapak menyuruh berhemat dan menabung ya. Ini ada menabung di sekolah. Tolong dibacakan Santi. Iya, pinter sekali Mbak Santi dalam membacanya, sudah lancar ya. Dari bacaan di atas, apa toh? Bapak mempunyai pertanyaan. Nah, gambar apa yang kalian lihat? Iya, benar, tentang menabung di sekolah. Lagi Bapak bertanya lagi, apa yang dilakukan Siti? Berhemat dan supaya bisa menabung. Nah, jika kalian ingin menabung, apa yang kalian tabung? Pinter, uang ya. Lanjut. Siapa saja yang dapat menabung di sekolah? Wah, pinter. Mas Bahar, apa Mas Bahar? Siapa saja yang boleh? Ya, semua siswa bisa menabung di sekolah. Nah, lanjut ya. Nah, Bapak setelah kalian membaca tadi, tolong diskusikan secara kelompok. Dan buatlah nanti, kelompoknya sudah kita buat ya, sudah Bapak buat seperti kemarin kelompoknya. Nah, tolong kalian diskusikan. Iya, terima kasih kalian bisa berdiskusi dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan tertib, tidak ada yang ramai sendiri. Nah, sekarang yang kelompok 1, tolong bacakan hasil diskusi kalian dan buat tentang membuat kalimat tentang kata hemat. Ya, terima kasih. Nah, ini Bapak mempunyai video, silahkan kalian simak dengan baik ya. Lagi dengan Bapak Adianto. Untuk kali ini kita akan belajar tentang nilai mata uang dan kesetaraan mata uang. Jumlahnya adalah Rp600. Ya. Untuk yang kedua, di situ terdapat 3 koin atau 3 keping uang 500-an. Apabila dijumlahkan, nilainya adalah
Iya, Rp1.500. Pak Ardianto telah memperlihatkan cuplikan pelaksanaan pembelajarannya. Nah, sebelum saya berikan pertanyaan-pertanyaan, saya mau menanyakan dulu kepada Pak Ardianto ini, apakah Pak Ardianto sudah merasakan bahwa apa yang Pak Ardianto tampilkan barusan itu sudah menunjukkan ciri-ciri sebagai guru yang mempesona, ya. Coba dijelaskan. Ya Pak, Insya Allah Pak, karena kriteria guru mempesona kan harus berpenampilan menarik, sopan. Ya, itu sudah saya lakukan dengan saya berpenampilan menarik, saya berpakaian rapi, saya sopan, dan saya juga kriteria selanjutnya di guru mempesona kan juga melek teknologi ya Pak. Saya juga menggunakan teknologi sebagai bahan dalam mengajarnya. Dalam melaksanakan pembelajaran sering kita temukan ya kasus di dalam kelas. Ya, salah satu contoh kasus yang sering muncul itu adanya murid yang kita ajar itu slow learner, artinya dia lambat dalam hal belajar. Ya, nah kalau di dalam kelas Pak Ardianto itu kebetulan ada yang seperti itu, bagaimana cara mengatasinya itu? Ya Pak, yang pertama saya akan menempatkan siswa yang lambat belajar tadi dengan siswa yang berkemampuannya lebih Pak, yang mempunyai prestasi lebih, jadi bisa belajar dengan teman sebaya Pak. Jadi sebagai tentor, teman sebayanya itu bisa menjadi tentor dan motivasi untuk teman yang lambat belajar tadi. Untuk selanjutnya kalau mengadakan diskusi, saya pembagian kelompoknya itu juga merata Pak, ada yang siswa yang mempunyai pengetahuan itu kemampuan lebih, saya kombinasikan dengan siswa yang slow respon itu tadi. Pendekatan apa yang Pak Ardianto selama ini gunakan dalam mengajar? Feedback dengan saintifik Pak. Oh ya. Nah sekarang bisa berikan contoh, misalnya saintifik ya. Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Jadi pembelajaran saintifik itu kan pembelajaran yang memfokuskan guru hanya sebagai fasilitator Pak. Ya. Jadi siswanya yang harus dituntut aktif Pak. Dan itu bukan guru sentris tapi melainkan siswa sentris Pak. Nah langkah-langkah pendekatan saintifik itu kan ada komponen-komponen yang saintifiknya itu apa-apa saja. Oh, yang 5M itu ya Pak ya? Ya. Ya. Nah, bagaimana? Ya, tentang mengamati. Dari 5M itu maksud saya dari 5M itu ya penerapannya seperti apa ya masing-masing komponen itu? Siswanya kemudian bertanya, terus siswanya suruh mencoba, terus siswanya suruh menalar, dan kemudian setelah itu siswanya disuruh untuk mengkomunikasikan apa yang kita pelajari, gitu Pak. Oke, saya lanjut ke pendekatan TPACK-nya ya. Coba coba ditunjukkan itu. Tentang mata uang ya Pak itu ya Pak. Tentang mata uang, ya teknologinya kita siapkan dulu video dan materi pembelajaran yang berupa tentang uang gitu Pak. Jadi ada gambar ataupun video yang berkaitan dengan mata uang. Untuk pedagogiknya kita mengajak siswa berpikir Pak, warna uang gitu Pak. Untuk konten knowledge-nya nilai uang dan kesetaraan nilai uang Pak gitu. Iya. Model yang digunakan dalam pembelajaran yang ini model apa? Di sini saya menggunakan problem based learning Pak. Oh, problem based learning. Nah, coba bagaimana penerapan PBL? Iya. Problem based learning kan penerapannya melalui sintak-sintak dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Ya itu yang pertama kan? Sintak 1 itu orientasi pada masalah Pak. Yaitu peserta didik diminta membaca artikel tentang menabung di sekolah. Yang tadi saya putarkan lewat layar PPT itu tadi Pak. Yang kedua, siswa tadi diberi pertanyaan Pak tentang gambar apa yang kamu lihat, apa yang dilakukan Siti. Sintak yang ketiga telah membimbing penyelidikan Pak. Ya kegiatan dalam membimbing itu adalah peserta didik diarahkan untuk membuat dan memahami materi yang ditayangkan dalam video itu tersebut Pak. Pak Ardianto menggunakan teori-teori apa di dalam membuat rancangan pembelajaran maupun pelaksanaan? Untuk teori belajar, saya menekankan pada teori belajar konstruktivisme Pak. Tapi juga di dalamnya itu masih ada yang bercampuran antara humanistik dan behavioristik gitu Pak. Tapi untuk penekanannya sekarang itu yang lebih ke konstruktivistik. Ya. Nah mungkin Pak Ardianto bisa menunjukkan
bagian yang mana itu yang termasuk fakta, konsep, prinsip ya, dan Ya. prosedur. Tentang materi yang saya ajarkan tadi tentang mata uang ya Pak, itu tadi yang merupakan fakta adalah uang mempunyai karakteristik dan perbedaan warna Pak, itu adalah faktanya. Terus saya buatkan materi tentang yang berhubungan dengan fakta itu tadi, yaitu tentang uang. Prosedurnya ya saya mengajar, saya ajarkan, saya putarkan melalui video, saya jelaskan gitu Pak. Ya, saya kira cukup dari saya Pak Ardianto ya. Ya Pak. Ya Bu. Ya, saya malah mau bertanya tentang materi esensial bidang studi dan materi advance bidang studi. Bisa dijelaskan tidak? Materi esensial itu kan materi pokoknya ya Bu, yang materi intinya. Terus kalau advance materi itu adalah pengembangan Bu. Jadi kalau materi esensial itu kan materi yang diajarkan untuk seluruh siswa secara merata. Kalau advance itu adalah pengembangan. Jadi siswa yang mempunyai nilai KKM lebih yang mendekati 100 atau lebih dari KKM itu kita ajar materi advance-nya itu dalam bentuk mungkin pengayaan, soal pengayaan gitu Bu. Pak Ardi, ini pelaksananya blended learning ya? Iya Bu. RPP daringnya? Iya Bu. Gimana itu blended learning? Blended learning itu adalah memadukan antara daring dan luring Bu. Jadi yang mana ada sinkronis dan asinkronisnya Bu. Memesona di ABAP 21. Sebutkan dulu itu. Profil guru ABAP 21. Apa itu? Kriteria guru yang bagaimana itu kalau 4C? Itu iya Bu, 4C itu Bu. Saja. Lupa. Coba bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Yang 4C itu tadi Bu. Iya. Ya, untuk yang komunikasi akan tanya jawab dengan peserta didik Bu. Sehingga ada komunikasi antara siswa dengan peserta didik tersebut. Untuk kolaborasi, siswa diminta berdiskusi atau tanya jawab dengan temannya atau bekerja sama dengan temannya Bu. Untuk kreativitas, siswa diajarkan untuk berpikir secara kreatif Bu, berpikir secara kreatif Bu. Untuk critical thinking, siswa menanggapi apa yang ditanyakan guru dan apa yang ditanyakan teman Bu, dengan berpikir tingkat tinggi Bu. Teori konstruktivistik Bu. Kenapa konstruktivistik? Supaya siswa itu dituntut untuk berpikir secara kreatif Bu. Model pembelajaran yang cocok untuk itu? PBL Bu. Kenapa PBL? Ya, yang berbasis masalah. Satu saja ya? PJBL juga bisa Bu, tergantung materi atau materi bahan ajarnya. Coba dijelaskan itu bagaimana itu PBL dan PJBL diterapkan dalam pembelajaran daring. PBL adalah model pembelajaran yang berbasis masalah Bu. Kalau PJBL itu adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi kalau PBL itu hanya menekankan penyelesaian masalahnya Bu. Kalau PJBL itu menekankan untuk siswa atau menciptakan sebuah produk Bu, atau dalam pembelajaran tersebut. Pernah dengar STEAM? Ya, coba dijelaskan STEAM, berikan contoh. STEAM itu Science, Teknologi, Engineering, Art, Matematik. Ya, coba dijelaskan. Contohnya, berikan contohnya. Ingat itu, saya pernah berikan contoh itu. Iya Bu. Untuk sainsnya mencari bahan untuk sebelum mengajar itu guru mengumpulkan materi atau bahan materi pembelajaran Bu, itu sainsnya. Untuk teknologinya itu yang alat apa, media apa yang digunakan, bisa PPT, proyektor, internet dan lain-lain itu Bu. Untuk engineeringnya itu adalah langkah-langkah yang digunakan Bu. Langkah-langkah yang digunakan. Terus setelah itu matematiknya itu yang berhubungan dengan tadi, kebetulan saya tentang mata uang ya, matematiknya itu tentang nilai dan kesetaraan mata uang. Untuk artnya yaitu tentang warna uang dan karakteristik uang tersebut. Pak Ardi, itu tujuan pembelajarannya itu dan penilaian udah host tidak? Sudah Bu, tujuan pembelajarannya itu saya sudah menggunakan sesuai dengan KKU Bloom yang C4 ke atas Bu. Apa itu C4 ke atas? Saya baru dengar C4 ke atas. 4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Silakan, Pak Ardi bisa live. Iya Bu, makasih Bu Hikmah.